Halo, senang sekali Anda bisa bergabung lagi di sini. Halo semuanya. Hari ini kita mau coba menyelami kisah-kisah ilmuwan muslim yang karyanya itu, wah benar-benar membentuk dunia kita loh. Iya, tapi mungkin namanya nggak seterkenal tokoh-tokoh barat yang sering kita dengar di sekolah ya. Betul. Kita akan coba lihat sedikit ke masa keemasan Islam. Kita mau ungkap kontribusi penting dan mungkin beberapa fakta menarik dari para pemikir hebat ini. Siap. Oke, mari kita dalami bersama. Siapa yang pertama nih? Mungkin kita bisa mulai dari Ibnu Sina, atau yang di barat lebih kenal Avicenna. Oh, Ibnu Sina, ya. Ada cerita menarik tuh soal dia. Kayaknya anekdot sih, tapi terkenal banget. Soal pangeran Persia yang delusi gitu ya. Iya, yang ngira dirinya sapi itu kan. Nah, itu dia. Sampai mogok makan, terus minta disembelih. Udah dicoba sama banyak tabib, gagal semua. Terus Ibnu Sina dipanggil. Iya, dan dia, wah cerdik banget. Datang bawa pisau, pura-pura mau nyembelih. Tapi terus bilang, Wah, sapinya kurus banget gitu ya. iya, kasih makan dulu biar gemuk baru pantas disembelih. Pangerannya nurut, mau makan, terus sembuh deh. Nah, ini terlepas dari benar atau enggaknya cerita itu ya. Tapi nunjukin banget gimana Ibnu Sina tuh paham psikologi manusia. Nggak cuma soal fisik. Betul, jadi bukan dokter biasa aja ya. Bukan, dia filsuf juga dan sosok penting banget di masa keemasan Islam. Dihormati di mana-mana, timur dan barat. Dan yang menarik, dia tuh berani loh menggabungkan filsafat Yunani, Aristoteles utamanya, sama ajaran Islam. Wah, itu pasti nggak mudah ya di zamannya. Iya, cukup radikal. Ada tantangan pasti dari pandangan konservatif. Tapi justru itu yang bikin warisan Aristoteles juga ikut berkembang dan nantinya berpengaruh besar di Eropa. Luar biasa. Nah, latar belakangnya sendiri, Ibnu Sina lahir sekitar 980 Masehi, dekat Bukhara, Uzbekistan sekarang ya. Iya, betul. Keluarganya terpandang dan ayahnya memang sangat mendukung pendidikan. Pantesan ya. Kecerdasannya emang di atas rata-rata banget. Umur 10 tahun udah hafal Al-Quran. Terus 18 tahun udah jadi dokter ahli. Gila sih. Dan ada momen penting kan pas dia berhasil nyembuhin Sultan Bukhara, Nuh Ibnu Mansur. Oh iya bener. Nah, gara-gara itu, Dia dapat akses ke perpustakaan kerajaan Samania. Ini nih, dia bilang itu surga pengetahuan. wah, Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Akses ini bikin dia nggak cuma jago kedokteran, tapi juga bisa mendalami banget filsafat Yunani, terutama Aristoteles. Dia nggak cuma baca, tapi nyoba menyatukan itu dengan pemikiran Islam. Keren banget pencapaiannya. dan hasilnya kelihatan di karyanya ya. Yang paling terkenal, Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine. Betul, ensiklopedia kedokteran 5 jilid. Super komprehensif. Dan buku itu jadi standar kedokteran di Eropa. Lama banget loh. Lebih dari 500 tahun. Dari abad 12 sampai 17. Bayangin aja. Luar biasa dampaknya. Belum lagi karya filsafatnya, kitab Al-Shifa, dan lain-lain. Ibnu Sina wafat tahun 1037 M di Hamadan, Iran ya. Iya, tapi warisannya abadi. Karyanya diterjemahkan ke Latin, menyebar luas. Pantas saja dapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais, pemimpin para cendekiawan. Keren banget. Oke, kita geser ke toko berikutnya yuk. Ada Al-Khawarizmi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, ini dia, Bapak Al-Jabar. Iya, kontribusinya ini fundamental banget buat matematika modern. Dia yang ngenalin konsep aljabar secara sistematis, terus metode langkah demi langkah yang kita kenal sekarang, algoritma. Dan ini juga revolusioner sistem bilangan Hindu-Arab, termasuk angka 0. Dia yang bawa konsep ini ke dunia barat lewat tulisan-tulisannya. Gimana ceritanya dia bisa ada di pusat keilmuan gitu? Al-Khawarizmi lahir sekitar 780 Masehi di Khawarizm, Uzbekistan juga berarti ya wilayahnya sekarang. Tapi, dia berkarya di Baghdad. Pusat peradaban Abbasiyah waktu itu ya? Betul. Tepatnya di Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Ini bukan cuma perpustakaan biasa loh, ini pusat riset raksasa, tempat nerjemahin naskah Yunani, India, Persia. Wah, jadi dia ada di jantungnya ilmu pengetahuan saat itu. Persis, makanya karyanya bisa sehebat itu. Yang paling terkenal, kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, itu dia asal kata aljabar.
Isinya soal persamaan linier dan kuadrat ya. Iya, dijelasin cara nyelesainya secara sistematis. Terus ada lagi buku aritmatikanya. Terjemahan Latinnya Dixit Algorithmi. Artinya Al-Khawarizmi berkata. Dari situ muncul kata algoritma. Betul. Dan dia juga nulis buku yang jelasin penggunaan angka India 0, sistem desimal. Ini penting banget. Konsep algoritma itu kalau dipikir-pikir jadi dasar teknologi komputer sekarang ya. Banget. Hampir semua komputasi itu basisnya algoritma. Jadi kalau Anda pakai smartphone, kerja di IT, yaitu ada jejak Al-Khawarizmi di sana. Luar biasa. Beliau wafat sekitar 850 ya di Baghdad ya. Tapi gagasannya hidup terus. Iya, betul. Oke, terakhir nih, kita lihat Jabir bin Hayyan. Di barat kenalnya Geber. Ah, Jabir. Ini sering disebut juga salah satu bapak kimia. Bareng sama Lavoisier, meskipun beda abad jauh ya. Kenapa dia dianggap penting banget di kimia? Dia pionir dalam mengembangin teknik-teknik kimia dasar. Kayak distilasi atau penyulingan, kristalisasi, sublimasi, penguapan. Itu semua krusial. Latar belakangnya gimana ya? Kayaknya agak rumit ya. Ya, lumayan penuh gejolak. Lahir 721M di Tus, Iran, pas zaman peralihan Umayyah ke Abbasiyah. Ayahnya apoteker, dukung Abbasiyah, kabarnya dieksekusi Umayyah. Wah, Jabir sempat belajar di Yaman, terus balik ke Kufah, Irak, pas Abbasiyah udah berkuasa. Dia belajar banyak hal, tapi fokusnya memang ke kimia. Atau alkimia ya sebutannya waktu itu. alkimia ini kan dulu masih campur aduk sama mistis gitu ya. Mau ubah logam jadi emas. Nah, iya, itu pemahaman umumnya. Tapi disinilah peran penting Jabir. Dia dikenal produktif banget nulisnya. Ratusan risalah katanya, walau jumlah pastinya masih diperdebatkan. Dia sempat jadi ahli kimia istana juga kan? Zaman Khalifah Harun al-Rashid. Betul. Nah, yang bikin dia beda, dan ini kontribusi kuncinya. Gimana tuh? Jabir itu salah satu yang paling awal menekankan pentingnya eksperimen. Observasi sistematis dalam mempelajari materi. Jadi nggak cuma teori atau, main sihir. Bukan. Dia mulai mendorong pergeseran, memisahkan studi materi dari ranah mistis, meletakkan dasar kimia sebagai ilmu eksperimental. Ini lompatan besar dari alkimia tradisional. Wah, keren banget. Karyanya apa aja yang terkenal? Ada kitab alkimia, buku kimia, terus kitab Al-Sabeen, buku 70. Ini diterjemahin ke Latin, pengaruhnya besar banget di Eropa berabad-abad, terutama di kimia dan farmasi. Beliau wafat sekitar 815 di Kufah. Iya. Jadi Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan, ini baru 3 contoh ya dari sekian banyak ilmuwan hebat di masa keemasan Islam. Kira-kira abad 8-13 ya masa jayanya. Itu. Betul, periode yang luar biasa memang. Dah, apa artinya ini semua buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Ini pengingat aja sih, kalau sejarah ilmu pengetahuan itu kaya banget, beragam, global. Nggak cuma dari satu narasi aja. Dan mungkin ini juga memunculkan pertanyaan ya, kalau melihat pencapaian sehebat ini di masa itu, Kenapa ya? kenapa setelah abad ke-13 atau 14, kok rasanya momentum gemilang peradaban Islam di sains dan teknologi ini kayak meredup gitu dibandingkan masa keemasannya? Pertanyaan bagus tuh. Nah, kira-kira faktor kompleks apa aja ya yang menurut Anda mungkin berperan dalam pergeseran sejarah ini? Ini menarik buat direnungkan sendiri. Ya, sebuah pemikiran yang mendalam untuk dibawa pulang. Wah, nggak kerasa ya, seru banget obrolan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Terima kasih juga. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Pasti akan ada yang menarik lagi. Kira-kira pembahasan apa lagi yang akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kami ingin dengar ide Anda. Iya, silahkan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info atau pembahasan lainnya dari kami. Dukungan Anda sangat berarti. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Sampai jumpa.